menguasai saja, memiliki di atas 5 gram, loh, di undang-undang narkotik, itu hukumannya mati. 5 gram saja hukuman mati. Hal-hal yang meringankan nggak ada, ya kan? Kalau yang melakukan itu orang penegak hukum, hukumannya harus lebih berat kan daripada orang biasa. Yang namanya bandar besar, tidak pernah ada narkotik padanya. Dan di tes urin pasti negatif. Dia nggak perlu kan, yang penting duit. Karena di situ hukumannya begitu salah langsung ditembak mati soalnya kan. Tidak ada teknik di narkotika yang memancing dengan barang. Nggak ada. Jadi kalau dia bilang ini untuk memancing, nggak ada. Nggak boleh kita mancing. Apalagi pakai barang bukti yang udah disita. Barang bukti itu dalam tempo 3 hari harus dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya tidak sendiri. Saya menghadirkan dan beliau juga sudah hadir di studio. Narasumber kita yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini the legend nih di kepolisian ya. Beliau terkenal sebagai jenderal polisi intelektual. Saya langsung saja memperkenalkan beliau. Komjen Purnawirawan Polisi Dr. Andes Ahwil Lutan SA MBA MM. Apa kabar Pak Ahwil? Sehat? Kabar baik. Alhamdulillah. Kabar baik. Saya ingin memperkenalkan perjalanan karir Pak Ahwil Lutan ini panjang sekali. Pernah jadi Irwasum Pak ya. Kemudian pernah jadi kepala BNN pertama, yang merintis BNN pertama. Kemudian yang lebih menarik, perjalanan karir di kepolisiannya lebih banyak dihabiskan di Interpol. Benar Pak Ahwil ya? Betul. Kemudian yang terakhir mungkin kalau saya tidak salah, Pak Ahwil juga ini pernah dipercaya oleh negara menjadi duta besar RI untuk Meksiko, merangkap Panama, Honduras, dan Costa Rica. Yeah. Kalau saya lihat negara-negaranya ini Pak Ahwil, ini negara-negara yang banyak kartelnya. Bosnya kartel. Bosnya kartel ya. Baik Pak Ahwil, ini sekali lagi terima kasih atas kesempatan Pak Ahwil untuk membagi informasi, memberikan pencerahan di channel edukatif kita ini. Hari ini kita akan membahas tentang problematik narkoba nih, narkotika. Apalagi kalau kita kaitkan, kita sangat prihatin Pak Ahwil. Ada peristiwa yang sedikit mencoreng institusi kepolisian dengan kasus Teddy Minahasa. Yeah. Mungkin banyak hal yang masyarakat belum ketahui tentang seluk-beluk narkotika ini, dan kita paham bahwa Pak Ahwil ini adalah orang yang paling paham seluk-beluk peredaran narkotika karena hampir sebagian besar karir polisinya dihabiskan di Interpol. Kemudian beliau adalah orang yang pertama merintis di BNN ketika BNN baru pertama didirikan. Pak Ahwil, apa sebenarnya yang terjadi sehingga bisnis narkotika itu sangat menggiurkan? Bisa melibatkan perwira tinggi polisi sampai tergiur untuk ikut berbisnis di ranah narkotika ini. Kira-kira apa yang menarik di situ Pak Ahwil? Harga atau bisa membuat orang kaya atau apa ini Pak Ahwil? Emang kalau kita bicara narkotika, hampir di mana-mana di seluruh dunia itu sebetulnya kalau bicara narkotika itu karena umumnya narkotika ini kejahatan yang transnational crime biasanya. Oke. Jadi biasanya jarang yang lokal, sangat kecil gitu ya. Jadi dia transnasional ya Pak? Ya, transnasional. Terus untuk biasanya yang membuat orang tergiur itu adalah disparasi harganya Pak. Okay. Disparasi harganya kadang-kadang tinggi dan tinggi sekali. Ya kalau sekarang mungkin lebih terkenal bahan-bahan yang sifatnya narkotikanya boleh dikatakan bukan narkotika alami. Karena narkotika itu sebetulnya ada yang alami Pak. Oke. Jadi dari dunia tumbuh-tumbuhan. Oke. Itu yang dulu terkenal dengan opium. Opium. Itu bahan dasar untuk pembuatan morfin dan heroin dan lain-lain. Dan morfin ini sampai saat ini adalah masih merupakan unggulan dari dunia kedokteran untuk dipakai operasi Pak. Kemudian ada yang namanya marijuana. Mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal dengan nama ganja. Okay. Ini kan tumbuh-tumbuhan juga. Okay. Yang ketiga ini adalah Erythrocycline coca. Ini yang diambil daunnya, daun coca. Ini sumber bahan untuk pembuatan kokain. Kokain. Nah, kokain ini kan
dari dulu sangat tinggi sekali hidup di pegunungan-pegunungan Andes gitu. Artinya di Amerika bagian selatan, Bolivia, Peru, Bisa Venezuela. nggak tumbuh di Indonesia, Pak, kalau kokain? Sebetulnya Tanahnya maksudnya. sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia juga bisa tumbuh karena itu memang umumnya berada di ketinggian ya. Tapi ketinggiannya ada ketinggian Indonesia sebetulnya bisa tercapai. Tapi karena di sini mungkin nggak populer dan kokain ini termasuk salah satu bahan narkotik yang paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Makanya tidak berapa laku juga di Indonesia. Oke. Sampai saat ini belum pernah adanya pemakaian mungkin. Kalaupun ada satu dua mungkin pernah ada ketangkap orang kaya katanya kan. Kalau orang-orang biasa Nggak mampu beli. nggak mampu beli. Oke. Tapi kalau di Amerika ini sumber yang paling ini sekali paling Menghasilkan. paling mengasihkan. Makanya sempat keluar di tahun-tahun 70-an karena begitu gencarnya kokain masuk ke Amerika Serikat sehingga waktu itu Presiden Amerika, Presiden Nixon mengeluarkan satu dekret untuk melawan narkotika ini. Apa katanya? Narkotika ini tidak bisa hanya dibahas diberantas oleh Amerika sendiri. Jadi Amerika harus mengikut sertakan seluruh penegak hukum di seluruh dunia. Di sanalah mulai mereka membuka pendidikan drug enforcement ini dan mendidik seluruh perwira yang ada di seluruh dunia. Saya kebetulan kebagian dapat jatah ini dan waktu itu sangat mewah sekali pendidikan. Bayangin, saya pangkat kapten berangkat ke Amerika dengan tiket bisnis. Job training selama 1 bulan itu naik pesawat terbang. Di Amerika ini, Pak ya? Di Amerika. Oke. Jadi latihan betul-betul. Saya diperbantukan di polisi Louisiana, diperbantukan di polisi Miami, satu minggu. Di EIE juga ya? Di EIE punya. Dilatih betul oleh mereka. Gimana cara surveillance yang baik, cara yang baik. Oke. Dan itu juga kebetulan ada sangat hal yang menguntungkan. Waktu saya kebetulan diperbantukan di Louisiana, kebetulan kapal patroli kita waktu malam di Sungai Mississippi itu menangkap 8 ton marijuana dari Kolombia. Oke. Nah, untungnya saya termasuk yang ikut beruntung karena dia di kapal itu kan. Jadi seluruh kru yang di kapal itu diangkat sebagai warga kota utama City of New Orleans. Saya dapat juga bagian. Termasuk Pak Hawil juga ya. Pak Hawil, saya ingin tanya, seberapa gawatnya peredaran narkoba, ya kita pakai istilah narkoba di Indonesia ini? Kalau kita bicara di Indonesia, jadi kan saat ini, dulu yang paling terkenal ya, daerah sumber penghasilan itu kan Golden Triangle, Pak. Golden Triangle itu dulu adalah pusat opiumnya dunia. Pusat opiumnya dunia. Sekarang Golden Triangle ini, pusat opium dunia ini sudah boleh dikatakan hampir clean dengan kerja keras dari Thailand. Tapi Golden Triangle kan 3, jadi Thailand, Myanmar, dan Laos. Yang di site yang di Thailand ini udah rata-rata bersih. Karena mereka dengan gencar melakukan pemberantasan dan lain-lain. Tapi bukan hanya pemberantasan itu tadi, bukan hanya perang melawan narkotika. Mereka juga melakukan satu proyek yang namanya alternative development. Jadi rakyat yang di sini ini diusahakan mereka untuk tidak menanam opium lagi. Karena dulu kan daerah ini daerah nggak bertuan, Pak. Pelarian-pelarian militer Cina dari Kucantang dan Komintang yang lari dan membawa satu resimen dengan satu resimen kekuatan bersenjata lengkap. Daerah ini dikuasai oleh mereka waktu itu. Itu jangankan siapa, drug enforcement pun nggak berani masuk ke sana. Mereka punya launcher untuk anti tank, anti pesawat terbang. Tapi lama-lama kan mereka udah tua kan. Nah, Thailand bisa melaksanakan ini. Nah, kembali ke kita bicara narkotika tadi. Bicara narkotika ini sebetulnya bukan hanya dengan penangkapan atau istilahnya pemberantasan saja. Kalau di dalam dunia internasional narkotika itu yang disebut dengan supply reduction. Jadi bagaimana kita memutus supply ini untuk tidak sampai ke konsumen. Itu yang namanya supply reduction. Yang kedua, ya kan, demand reduction. Demand reduction ini adalah bagaimana mencegah orang untuk tidak memakai. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah ini? Semua. Orang tua nomor 1. Bapak, ibu, tetangga, guru agama,
Semua ini tanggung jawab. Bagaimana membuat, kalau kita orang Islam lah, bagaimana supaya ini dibikin narkotikanya haram. Tapi itu sudah dilakukan oleh MUI. MUI tahun-tahun 80-an udah menyatakan ini haram. Tapi kita tetap aja banyak, orang Islam banyak juga yang pakai kan gitu kan. Padahal udah dinyatakan haram. Nah, itu yang kedua ya, yang namanya demand reduction. Yang ketiga ada lagi yang disebut dengan treatment and rehabilitation. Ini adalah orang yang sudah terkena narkotika, ini kan harus disembuhkan. Orang yang terkena narkotika ini dianggap orang sakit. Dia harus disembuhkan. Jadi kalau dilihat porsinya, antara supply reduction, demand reduction, treatment and rehabilitation ini harusnya sama dan seimbang dilakukan oleh suatu negara. Kalau kita bagi dengan persentase 33,3%. Pemerataan 33, ya kan, demand 33, treatment. Karena kalau tidak, orang-orang yang sakit ini yang istilahnya membawa gerbong baru dia. Jadi dia akan menambah demand, ini yang berbahaya. Tapi kalau demand, terus kita misalnya law enforcement kita ketat, nangkap banyak bertonton, barang habis kan? Apa yang terjadi? Demand masih tinggi, harga naik. Harga naik, siapa yang untung? Bandar untung. Jadi harusnya bersama, jadi nggak bisa sekaligus juga gitu. Oke, Pak Wil, Indonesia ini termasuk negara yang peredaran narkobanya cukup tinggi atau bagaimana kalau menurut Pak Wil? Kalau kita rapat-rapat di dunia, kita kan ada rapat rutin ya di Wina, itu per tiap setahun, yang namanya UNODC, dengan sidangnya namanya CND. Itu setiap tahun ada rapat. Itu kalau laporannya hampir semua negara juga cukup parah gitu. Jadi bukan hanya kita sih ya. Oh, gitu. Kita ini sebetulnya ketempuhan kenapa? Karena kan jumlah penduduk kita besar. Pak. 257-an juta. Ini saya berikan contoh pada tahun waktu masih Bakolak Impres 6 tahun 71, saya udah bertugas di narkotik Mabes, Pak. Itu jumlah pengguna narkotika di Indonesia itu masih 0,0001%. Oke. Mengapa 0,1%? Karena income per kapita Republik Indonesia saat itu masih $300. Masih rendah. $300. Malaysia waktu itu, yang pengguna narkotika udah 3% dari jumlah penduduk. Tapi jumlah penduduknya kan sedikit. Iya. Tapi 3% itu kan gede. Bayangkan kalau 3% Republik Indonesia. Karena Malaysia cuma 27 juta kalau iya kan? kira-kira. Mereka 27, waktu merdeka pertama cuma 25 juta. Iya. Tapi kan dengan 3% aja mereka udah mati-matian. Wah, mati-matian. Kenapa? Mereka juga terimbas karena Golden Triangle itu adalah salah dekat bordernya Thailand gitu. Jadi itu bisa lewat darat sampai ke Malaysia. Jadi Malaysia waktu itu problem yang terbesar di negara ASEAN waktu itu adalah Malaysia. Indonesia masih ketawa-ketawa kita waktu itu. Kita kan cuma kelewatan. Kita cuma daerah transit, itu paling transit ke Australia kita bilang gitu kan. Waktu itu ya. Jadi awalnya Indonesia ini cuma daerah transit ya, Pak? Mula-mula transit, lama-lama dia jadi negara tujuan. Udah daerah tujuan, malah bukan daerah tujuan, daerah produksi lah. Oke. Pak Wil, ini kan kalau kita lihat kasus Teddy Minahasa itu kan yang sebagai barang bukti. Iya. Itu kan diperjualbelikan. Jadi barang bukti yang didapat kemudian diperjualbelikan kan? Ya, itu kan betul. yang kita tahu di persidangan. Betul. Dan Pak Wil juga sudah pernah memberikan keterangan. Ya. Apakah bisa barang bukti yang didapat dari kejahatan itu bisa dikatakan dipakai untuk sebagai barang yang bisa mengumpan, kira-kira begitu ya? Mengumpan orang supaya kejahatan itu bisa terbuka. Atau ini hanya dalil saja yang dibuat-buat? Itu kalau saya jawab resmi bahasa Indonesia, exactly not, nggak boleh. Karena barang bukti itu dalam tempo 3 hari harus dimusnahkan. Tidak boleh dipakai ya, apapun alasannya. Hanya dipakai, istilahnya disisihkan. Disisihkan hanya untuk kepentingan sidang pengadilan. Disisihkan untuk R&D, Research and Development, mungkin untuk laboratorium, untuk anjing-anjing pelacak kita.
Karena anjing itu kan kalau dilatih harus Iya. pakai yang asli. Oke. Kalau pakai yang palsu, ntar dia tangkapnya yang palsu juga gitu kan. Iya. Nah, ini harus dilatih. Tapi jumlahnya sangat minim. Kalau yang didapat di kasus Teddy Minahasa itu berapa jumlahnya, Pak? Katanya kan yang disisihkan 5 kilo. 5 kilo. Udah nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi dalil yang dia sampaikan itu sama sekali nggak masuk akal. Tidak, sama sekali salah. Oke. Saya bilang. Dan tidak ada teknik di narkotika yang memancing dengan barang. Nggak ada. Oh, nggak ada teknik begitu Nggak ya? ada. Karena di Undang-Undang Narkotika, di pasal 75J, hanya ada 2 penambahan hak dari penyidik ini, yaitu control delivery dan undercover buy. Undercover buy ini pakai duit, bukan pakai barang. Kalau control delivery memang mengontrol barang narkotik yang memang lagi kita cari, atau kita Uber. Ini biasanya lewat Tiki misalnya. Nah, orang yang Tiki udah kasih tahu, Pak ini barang narkotika, Pak. Kita kan pengen tahu yang ngirim siapa, tujuan akhir di mana. Nah, ini yang namanya control delivery. Jadi delivery-nya yang terkontrol. Tapi ini kalau dalam negeri masih gampang. Tapi kalau control delivery yang antar negara, dan saya kebetulan ikut juga melakukan ini, itu memang harus sabar. Kita tidak boleh, misalnya sampai di kita kan sebetulnya kita udah tahu nih, ini barang narkotika. Kalau kita mau terkenal kan kita tangkap. Mau dianggap berhasil ya? Besok kita masuk TV kan. Iya, iya, iya. Tapi ini tidak membongkar jaringan. Oh, oke. Jadi pernah kita punya kasus, dulu waktu Golden Triangle itu masih terkenal, semua pesawat yang dari Bangkok, yang masuk ke Eropa dan masuk ke Amerika, itu diperiksa ketat. Akhirnya apa ya? Sindikat pinter. Jadi barang itu dia lewatkan Indonesia dulu. Indonesia, dia lewat lagi sampai Sydney. Sydney balik lagi Jakarta. Jakarta baru Amsterdam. Waktu sampai di Amsterdam, ini pun tidak ditangkap di lapangan terbang. Dibilang lepasin dulu, tunggu dulu. Ikutin sampai ke kota mana. Ternyata sampai di kota kecil di Belanda. Jadi waktu itu nanti baru kita backstreak semua, kita tangkap semua. Yang ini, yang di kota ini, yang di Amsterdam, yang di Jakarta, yang di Bangkok, yang di Sydney, semua terbongkar. Itu yang namanya counter delivery yang berhasil. Dan itu operasi internasional ini biasanya memang sangat sulit ya, karena masing-masing penegak hukum mempunyai otoritas masing-masing, kebanggaan sendiri-sendiri. Tapi ya dengan kita mengadakan, kita kan banyak rapat Pak, dengan sidang UNODC, kita rapat internasional, kalau narkotiknya banyak sekali. International Drug Enforcement, Honlea Meeting, ASOT Meeting, jadi banyak, itu selalu kita bicarakan gitu. Jadi paling tidak bahwa Anda terkenal, tapi Anda tidak membongkar masalah gitu kan. Kita justru membongkar semuanya. Jadi harus silent betul ya? Betul, silent betul itu, silent betul. Itu kalau mau betul-betul. Jadi berarti dalam kasus Teddy Minahasa yang 5 kg tadi yang Bapak katakan, yang kita lihat di berita bahwa itu katanya mau dipakai ya, Iya. untuk membongkar. Jadi itu sama sekali tidak ada dalam metode. Tidak boleh. Namanya ya undercover buy. Kalau itu kan berarti dia undercover sale, Pak. Nggak boleh, Pak. Oke. Dan itu tidak diatur oleh undang-undang. Tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan. Dan ini adalah diatur dari Single Convention-nya PBB. Oke. Sebetulnya undercover buy dan counter delivery ini, terus terang aja Pak, Iya. ini melanggar hak asasi manusia. Ini kan membuat orang menjadi jahat sebetulnya. Tapi karena ini kejahatan transnational crime, sulit, sehingga seluruh dunia memasukkan ini di undang-undangnya. Dengan adanya UN Convention mulai dari 61, 71, dan 88. Jadi ini artinya konsensus internasional gitu. Jadi kalau dia bilang ini untuk memancing, nggak ada. Nggak boleh kita mancing. Pak, apalagi pakai barang bukti yang udah disita. Nggak boleh sama sekali, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Sama sekali nggak boleh. Jadi itu dalil aja, cari pembenaran aja ya. Itu pembenaran aja itu. Oke, Pak Wil, 5 kg. Kalau pengalaman Pak Wil ini sebagai orang ahli, 5 kg itu bisa memusnahkan generasi gitu. Itu kira-kira bahasa sekitar ya 30 juta orang itu. Jadi dengan 5 kg Ya. bisa. Karena ini sabu, itu kan hanya pemakaian kira-kira 0,1 gram saja udah orang pakai kan. Ya. 0,1, paling sampai 0,5. Kalau kita jumlahkan semua tuh kira-kira jutaannya sekitar 30 juta orang.
Jadi kalau 5 kilogram sabu itu berarti bisa 30 juta orang yang menggunakan. Jadi kelihatannya kecil, 5 kilogram. Kecil dan tapi orang jadi edik kan. Kalau istilah mungkin nggak sampai mati. Kalau mati kita masih alhamdulillah silahkan aja, ilahi ta'ala gitu kan. Yeah. Tapi kalau nggak mati jadi bengong, jadi yang ini Merusak ya? merusaknya itu Pak. Karena narkotika ini kan yang dirusak otak Pak. Oke. Ini yang bahayanya kan yang rusak otak Pak. Jadi seharusnya kalau di persidangan ini aparat penegak hukum termasuk hakimnya nih kita buat dia sebenarnya tidak boleh melihat bahwa 5 kilogram saja, tapi dampak yang ditimbulkan. Dampaknya. Oke. Saya waktu itu udah sampaikan juga Pak. Oke. Jumlahnya saya sampaikan juga. Ini dampaknya loh, sampai juga. Jadi dampaknya itu sangat merugikan generasi ya. Oh sangat kalau sempat kepake lepas keluar itu yang kita yang sayangkan ya kalau sampai withdrawal terus langsung mati sih biarin aja lah ya kan. Iya. Silahkan aja. Tapi kalau nggak mati kan untuk menyembuhkan ini kan perlu rehabilitasi Pak. Rehabilitasi inilah yang paling mahal. Oke. Dan sampai saat ini kan rehabilitasi ini kan orang sakit. BPJS nggak mau nanggung karena ini sakit yang dibuat sendiri. Iya. Oh jadi tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Tidak di cover oleh BPJS. Oke. Jadi itu yang diusahakan oleh para dokter-dokter kedokteran jiwa supaya ini bisa di cover. Gimana? Orang Anda yang bikin sakit diri sendiri terus sekarang Anda minta disembuhkan gimana? Oke. Jadi kemarin di persidangan Pak Ahwil itu kan saksi ahli ya, sudah menyampaikan dampak yang ditimbulkan dari 5 kilogram itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Jadi artinya nggak bisa disepelekan begitu saja Pak ya? Saya rasa ini sangat tidak boleh kalau dengan jumlah yang itu cukup besar sekali. Kalau 5 kilogram, orang kadang-kadang pemakaian cuma 0,1 gram aja udah. Itu jenis sabu kan Pak? Iya, kalau sabu. Oke, kalau begitu berarti kalau Pak Ahwil katakan itu bisa berdampak merusak, apakah pelaku katakan ya terdakwa, kalau kita lihat kan dituntut hukuman mati oleh JPU. Apakah menurut Pak Ahwil itu sudah tepat? Tuntutan yang diajukan oleh JPU itu hukuman mati bagi... Kalau kita kembali kepada undang-undang yang dipakai oleh JPU itu kan 112, 114. Oke. Kan ada istilah menawarkan. Kan waktu itu kan udah menawarkan untuk dijual. Jadi kan udah ada perintah untuk menawarkan. Oke. Supaya diingat oleh teman-teman yang lain bahwa undang-undang narkotik ini deliknya delik formil, Pak. Ya, bukan delik aduan. Bukan delik aduan. Dan delik formil ini tidak harus selesai. Oke. Misalnya kalau kita ada pembunuhan, ada percobaan. Nggak jadi membunuh, ya hukumannya jadi ringan. Oke. Di narkotik tidak ada coba-coba. Coba-coba hukumannya sama. Ini diatur lengkap di Undang-Undang 3529 di pasal 132. Tidak ada istilah coba-coba di sini. Jadi dia delik formil ya. Delik jadi formil, Pak. Dia tidak ada percobaan apa sama jadi semua. bukan akibatnya yang diakibatkan, tapi begitu sudah dia mulai, misalnya orang baru coba-coba mau pakai sabu nih, baru coba ketangkep. Sama nilainya dengan udah pakai. Oke, jadi kalau menurut Pak Ahwil sendiri sebagai orang yang sangat expert di dunia narkoba, narkotika, bahwa tuntutan JPU itu yang mengajukan hukuman mati terhadap tersangka Teddy Minahasa itu sudah tepat? Kalau menurut saya sih, ya JPU juga cukup jeli juga ya. Oke. Karena juga saya lihat juga JPU semua orang-orang yang sangat mengerti hukum juga. Karena dia membaca bahwa di undang-undang narkotika ini, yang pertama yaitu tadi kan kita ngomong bahwa bukti elektronik adalah bukti. Oke. Karena saya sempat juga dipertanyakan bagaimana orang yang tidak punya barang bukti dan tidak pernah ada barang bukti padanya kok bisa ditangkap. Saya bilang, akhirnya saya kasih contoh, Jenderal Nurega itu Jenderal bintang 4 loh. Oke. Presiden lagi ditangkap di istana. Barang bukti nggak ada di sana. Jadi Nurega pada saat ditangkap nggak ada barang bukti ya? Nggak ada barang bukti. Oke. Apa barang buktinya? Bukti elektroniknya, emailnya, itu udah diikutin hampir berapa tahun. Jadi, nah gara-gara itulah kita juga undang-undang narkotik kita kan mengadopsi begitu ya? Iya, mengadopsi ini dengan kode, bicara, WhatsApp, apa aja semua masuk. Walaupun tidak ada barang bukti narkotiknya nggak pernah ada narkotik. Tapi kan, terus saya bilang, jangan lupa
yang namanya bandar besar Oke. tidak pernah ada narkotik padanya. Dan di tes urin pasti negatif. Kenapa itu Pak? Karena dia tidak menggunakan. Dia nggak perlu kan, yang penting duit. Ini menarik nih. Jadi kalau bandar besar itu Pak Ahwil, itu sebenarnya dia tidak pernah jarang mengkonsumsi ya, karena dia utamakan duit ya, peredarannya. Iya betul, nggak pernah duit Pak. Ya sama Bapak bilang, yang punya pabrik rokok nggak pernah ngerokok Pak. Oh, ini menarik nih. Baru kita tahu bahwa pengedar besar itu bandar. Kalau kita periksa urinnya itu nggak akan terbukti. Pasti negatif. Oke. Kemarin kan negatif. Makanya ditanya, Pak, saya kan negatif. Oh itu bukan jaminan sebenarnya. Jadi ketika ini menarik nih. Ketika Teddy Minahasa diperiksa dia negatif. Negatif. Dan memang begitu. Kalau bandar itu tidak pernah positif. Nggak pernah positif. Kalau dia positif berarti dia hanya drug user, bukan bandar dia. Oh, dia konsumen ya? Konsumen. Konsumen aja. Karena di sini kan ada drug dealer, drug user. Ini udah drug hebat ini. Drug distributor mungkin. Pak Wil, kalau Teddy ini masuk kategori apa? Drug apa nih? Teddy Minahasa? Udah masuk distributor. Distributor ya, pengedar ya? Udah pengedar. Apakah dia sudah masuk jaringan pengedar internasional atau baru lokal? Menurut kalau pengakuan ini sih katanya sih ya, pengakuan yang ininya katanya demikian. Tapi saya sih nggak terlalu percaya juga. Karena masuk ke jaringan besar itu bukannya orang sembarangan. Karena di situ hukumannya begitu salah langsung ditembak mati soalnya kan. Kalau bicara sama kartel-kartel tuh nggak. Jadi bukan satu hal yang gampang juga masuk ke satu jaringan yang internasional. Memang internasional. Jadi mungkin belum lah. Regional aja, regional ya, mungkin. Regional dikit-dikit mungkin. Asia gitu ya. Belum internasional ya? Belum, internasional tuh enggak. Itu pasti tidak. Oh gitu ya Pak. Oke. Pak Ahwil, bisa nggak ini channel kita channel edukasi. Tadi kan Pak Ahwil katakan bahwa itu kan 5 kg itu bisa merusak generasi ya. 30 juta jumlah orang yang bisa mengkonsumsi. Kalau kita lihat dampak yang ditimbulkan, maka kita bisa lihat mungkin itu pula yang dijadikan dasar jaksa penuntut umum sehingga menuntut hukuman mati kan? Ya, gitu. Mungkin itu salah satu pertimbangannya, walaupun ada pertimbangan. Kalau Pak Ahwil sendiri melihat, kalau berdasarkan dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap generasi muda, hukumannya apa sih yang pantas bagi bandar-bandar seperti ini? Dalam kasus Teddy Minahasa ini, hukuman yang kalau menurut Pak Ahwil sebagai orang yang expert, yang pantas, kan kita udah lihat nih, JPU sudah menuntut hukuman mati. Kalau menurut kacamata Pak Ahwil, yang pantas majelis hakim putuskan itu apa? Mungkin saya rasa hakim juga orang yang sangat bijak ya. Karena yang dituntut oleh jaksa itu hebat semua. Mulai dari 112, 114, itu semua ancamannya hukuman mati, Pak. Oke. 114 hukuman mati. Semua pasal hukuman mati ya? Menguasai saja, memiliki di atas 5 gram, loh. Oke. Di undang-undang narkotik itu hukumannya mati. Ini 5 kilo. 5 kilo. Oh, jadi jangan lupa. Jadi ancaman hukumannya itu sebenarnya di atas 5 gram saja sudah hukuman mati. Hukuman mati di atas 5 gram. Oke. Nah, dulu undang-undang kita kan itu nggak menyebutkan secara nominatif. Oke. Nah, kita juga mengikuti waktu itu Malaysia, Singapura kan juga buat begitu kan, tegas kan. Iya. Kalau Malaysia, Singapura itu jelas. Kalau 1 kilogram ganja, go to the hang katanya kan, langsung gantung. Gantung ya. Terus kalau heroin, narkotik yang lain itu cuma 10 gram gantung. Gila. Kalau kokain 1 gram gantung. Itu Malaysia ya? Ya, Malaysia, Singapura. Jadi, nah kalau di kita ini kan umum, tapi disebutkan 5 gram. Tadinya kita juga undang-undang yang 976 nggak menyebutkan secara limitatif jumlah. Terus kita bilang sebutin dong, karena kita dari orang-orang yang orang lapangan. Ya, harus disebut. Saya sebut, sekarang 5 gram. 5 gram saja hukuman mati. Oke, jadi kalau menurut Pak Ahwil sebagai orang yang expert, pantasnya majelis hakim itu menjatuhkan putusan apa tuh bagi Teddy Minahasa? Kalau ngelihat dari replik ya yang terakhir ya, saya lihat ya, kan
hal-hal yang meringankan nggak ada ya kan. Semua kan harusnya itu pertimbangan hakim selalu hal yang meringankan. Jadi dalam kasus Teddy Minahasa, Pak Ahwil lihat tidak ada hal yang meringankan? Kalau saya rasa sih hakim pantas cuma mengikuti apa yang disampaikan oleh jaksa ya. Kalaupun dia meleset sedikit ya, habis hukuman mati kan ada hukuman Seumur hidup. Seumur hidup ada 25 tahun ya. Terus begitu. Tapi kalau menurut kacamata Pak Ahwil sebagai orang ekspert, pantasnya ini kepantasan aja. Bisa walaupun kita paham bahwa nanti pada akhirnya hakim yang menentukan. Iya, hakim ini betul. analisa Pak Ahwil saja sebagai orang yang ekspert. Kalau kepantasan berdasarkan Kalau saya sih melihat apa yang dituntutkan oleh jaksa itu udah bagus gitu ya. Oke. Artinya sudah sesuai dengan data dan fakta yang mereka dapatkan gitu. Oke. Mulai dari data elektronik, segala macam barang bukti, terus data perintah. Yang paling ini tuh data elektronik memang. Data elektronik itu perintah-perintahnya jelas semua. Nggak bisa dibantah lagi ya? Nggak bisa dibantah. Dan itu udah diterangkan oleh ahli IT kan. Oke. Udah dibongkar dengan IT forensik. Gitu. Oke. Karena itu kan salah satu karena tingkat kejahatan narkotikanya sulit, makanya undang-undang narkotika ini bukti elektronik ini adalah salah satu kunci. Ya, sama dengan undang-undang korupsi, Pak. Iya, salah satu kunci. Karena kalau enggak, semua bisa berkelit kan. Nah, bukti elektronik inilah yang membantu kita, membantu penyidik sebetulnya ya, sehingga memberikan keyakinan untuk bahwa orang ini benar gitu kan. Jadi menurut Pak Ahwil, kalau analisisnya Pak Ahwil sebagai ahli, hukuman yang harusnya dijatuhkan terhadap Teddy Minahasa sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum ya? Nampaknya saya rasa demikian. Kalau ngelihat hakim juga demikian. Oh, kalau Pak Ahwil ikuti sidang, nampaknya hakim mengarah ke sana? Hakim juga saya lihat cukup objektif sih. Pertanyaan-pertanyaannya juga objektif sekali. Cukup yakin hakim? Oh, cukup yakin betul. Kan harus ada keyakinan hakim nih Pak Ahwil. Karena saya ditanya juga terus-terusan sampai cukup detail juga gitu. Oke. Ya itu yang salah satu itu ditanya waktu bagaimana orang yang tidak pegang narkotika bisa ditangkap, dia bilang bisa Pak. Saya kasih contoh. Jenderal bintang 4 aja bisa Pak, apalagi cuma jenderal bintang 2 sih. Jadi bintang 4 saya bisa ditangkap, apa cuma bintang 2? Barang bukti nggak ada, ya kan, tes urin negatif, Oke. ya kan. Tapi ada yang masih tersisa Pak, bukti elektronik sebenarnya. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Dan bukti elektronik itu panjang dan sudah diperiksa oleh ahli IT forensik. Oke, kalau begitu dia daerah produksi berarti tingkat peredarannya sudah tinggi ya Pak Ahwil ya sekarang? Dulu kan yang saya katakan tadi, Oke. kalau narkotika alami itu kan harus ditanam. Dengan adanya undang-undang narkotika, ternyata kan sebetulnya single convention PBB itu ada 3 Pak. Iya. Single convention 61 itu mengenai narkotika. Iya. Ini narkotika alami semua. Iya. Single convention psikotropik, ini psikotropika, itu 71, ini 61. Oke. Nah, ternyata psikotropika ini efeknya bisa sama dengan yang alami. Sehingga undang-undang narkotika kita 3 kali berubah, Pak. Iya. Undang-undang nomor 9 tahun 76, 2297, Dimasukkan psikoterapika. ya, dan 35 2009. Psikotropika golongan 1, 2, dan 3 itu masuk jenis narkotika. Sama hukumannya dengan narkotika. Ini setelah Undang-Undang 35 2009. Nah, ini yang sekarang menjadi problema bagi kita. Psikotropika sekarang. Jadi kalau sekarang kita bicara, kita hanya bicara sabu. Kita nggak pernah bicara morfin, bicara kokain. Udah nggak Jadi pernah kalau di lagi. Indonesia banyak sabu ya, psikoterapika. Sabu. Karena itu adalah psikotropika yang paling murah. Itu bahan dasarnya cuma amfetamin, menamfetamin. Dan itu yang banyak bisa diproduksi di Indonesia sendiri ya? Sangat bisa. Dengan kemampuan ahli kimia yang tidak terlalu ahli, mungkin lulusan-lulusan sekolah menengah kimia dia bisa Udah bikin. bisa Dia bisa di bikin. psikoterapika. Bisa bikin. Sabu itu ya Pak ya? Ya, asal bahannya cukup. Oke, kalau dalam kasus Teddy Minahasa itu psikoterapika? Sabu? Psikotropika, Pak. Sabu. Sabu, Pak. Sabu. Apakah sabu ini tingkat bahayanya itu sama dengan misalnya kokain, morfin?
Kalau dengan kokain mungkin kokain lebih berat, tapi kalau dengan morfin hampir sama. Hampir sama. Morfin, sama, efeknya sama. Memberikan orang jadi ketergantungan, kecanduan sama. Oke, kalau begitu Pak Ahwil, bisa nggak kita dijelaskan dalam keadaan kadar berapa itu dia sudah bisa membuat seseorang mungkin kalau mengkonsumsi itu bisa mati atau bisa ketergantungan? Mereka ini biasanya tingkat kalau pemula itu biasa kecil ya. Misalnya 0,01 gram. Besok dia sudah mulai, kalau udah mulai dia meningkat, ini berarti dia udah mulai agak ketagihan ini. Besok udah 0,2, besok dia udah 0,3, sampai ke 0,10. Mungkin kalau sampai ini masih oke. Tapi kalau udah ketergantungan itu sangat berat, ini yang disebut dengan tingkat kalau istilahnya dunia kedokteran dengan withdrawal gitu Pak. Ini yang namanya sampai orang bisa menghantamkan ke dinding kepalanya karena dia butuh. Itu yang disebut sakau ya? Sakau. Kalau bahasa Indonesia sakau. Tapi kalau istilah dunia kedokterannya withdrawal. Apa sih yang mendorong ya kalau kita lihat? Ini kan Jenderal Bintang 2 nih, Kapolda lagi, artinya karirnya cemerlang nih. Kok tiba-tiba tertarik masuk ke dalam bisnis narkoba seperti ini, Pak? Apa yang mendorong kira-kira kalau menurut Pak Ahwil? Kalau saya masih melihat motif yang terbesar di narkotika ini adalah, makanya selalu kalau dikatakan kalau kita sekolah di drug enforcement, this is very real big business. Itu aja. Keuntungan sangat berlipat, Pak. Contoh terakhir gini, Pak, yang sempat heboh, waktu sindikat Iran masuk ke Jakarta. Sindikat Iran itu kan, Iran ini kan negara Islam. Iya benar. Ya kan? Mereka datang pakai baju ini. Yang perempuan pakai jilbab juga. Waktu periksa pakai cadar nggak kelihatan? Malah pakai cadar, ketangkap juga. Terus kita tanya, loh kenapa? Kita kan cuma bawa, kita nggak pakai katanya. Terus akhirnya kita cek, Anda beli berapa di sana? Ternyata waktu itu di sana, di Iran itu harganya cuma 15.000. Di sini harga udah jutaan. Jadi itu yang bikin tertarik orang. Itu tertarik untuk, tapi kita bilang, sini hukuman mati loh. Akhirnya apa? Kepala BNN khusus diundang ke Iran, ngomong di televisinya Iran. Habis itu berhenti, Pak. Nah ini gambaran bahwa yang utama itu pasti uang juga, Pak. Uang juga. Big business. Ya, karena kan orang bisa tergiur juga ya dengan jumlah uang yang sangat fantastis gitu. Tapi yang saya heran harusnya kalau orang udah kaya ya mah nggak perlu lagi gitu ya. Iya, karena ini kan kalau di berita kita lihat katanya jenderal terkaya ya, kalau kita baca di berita Teddy Minahasa ini jenderal terkaya. Jadi logika kita kenapa dia harus berbisnis gitu kan, gitu berbisnis. Iya, seharusnya kan kalau orang udah kaya kan nggak perlu lah gitu kan. Kalau orang yang tanggung-tanggung mungkin bisa goyang ya Pak ya. Misalnya anak-anak buah yang tanggung-tanggung itu bisa goyang Pak. Yang pangkat rendahan gitu. Pangkat rendah kan. Mungkin anaknya sakit, anaknya mau sekolah, sempat goyang kan. Kasih dari situ. Makanya akhirnya kembali sebetulnya petugas-petugas ini adalah kembali pada moral dan iman, Pak. Kalau memang orang yang memang betul-betul emang udah dibekali oleh iman yang kuat dan moral yang memang udah semua sesuai dengan aturan-aturan, pasti nggak akan goyang. Oke, Pak Ahwil, ini menarik tadi kalau Pak Ahwil bilang ini kan Bintang 2. Terus aparat penegak hukum pula kan yang harus ibaratnya yang memberantas kejahatan-kejahatan tapi justru terlibat. Apakah menurut Pak Ahwil ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusan hukuman mati seperti yang tadi Pak Ahwil katakan? Kan dia aparat penegak hukum nih. Iya, betul. Memang kalau kita melihat aturan, kalau penegak hukum yang melakukan pelanggaran kan ancaman hukuman ditambah sepertiganya kan Pak? Ya, itu kan memang begitu kan aturannya. Ya. Jadi bukan ngarang-ngarang. Saya rasa hakim juga udah punya pertimbangan kan bahwa kalau yang melakukan itu seorang penegak hukum, hukumannya harus lebih berat kan daripada orang biasa, rakyat biasa gitu. Itu saya rasa udah ketentuan hukum yang harus dijalankan kan.
Oke, Pak Wil, kalau 5 kilogram, kalau itu diuangkan, itu berapa kira-kira? Berapa jumlah uang yang didapat? Biasanya itu dilihat juga dari jenis ya kualitasnya, Pak. Kualitasnya juga menentuin. Kalau kokain lebih mahal? Ya lihat, dan itu biasanya tuh harga itu kan Oh, fluktuatif? fluktuatif, Oh, Pak. nggak bisa diukur, Pak ya? Ya itu tadi, karena antara supply dan demand tadi, Pak. Oke. Kalau supply lagi banyak, harga juga rendah. Supply kurang, harga naik. Oke, jadi Makanya tergantung. itulah yang terjadi sekarang kebanyakan di penjara kan, Pak. Oke. Jadi di penjara itu kan, di penjara kita nih, Iya. kemarin-kemarin ini sekarang udah mulai baik katanya, itu yang masuk itu justru bukan bandar-bandar, Pak. Tapi pengguna-pengguna yang memerlukan barang-barang ini gitu untuk supaya tidak ketagihan. Bekerja selama lah mungkin mereka dengan petugas-petugas ini ya, mungkin sipir-sipir penjara. Pernah diperketat satu saat, mereka bikin macam-macam. Ada yang bakar malah LP, kayak yang waktu terjadi pembakaran yang di yang Tanjung Gusta, Ya. itu sebagian besar adalah orang-orang narkotik. Oh, Itu gambarannya. gambaran. Jadi kalau harga itu ya Fluktuatif. sangat fluktuatif. Kalau memang barang lagi nggak ada, ya itu harga bisa melangit. Oke. Tapi kalau barang lagi ada, harga juga murah gitu. Pak Wil, ini kita sudah di ujung. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mencegah semakin maraknya peredaran narkoba ini? Kira-kira Kalau, apa konsep yang bisa Pak Wil? Melihat ini, Pak ya, Ya. melihat ini tadi. Jadi Karena ini kan merusak generasi ini. Ya. Jadi apa kira-kira konsep untuk bisa? ini sebetulnya sudah kita sampaikan bagaimana bahwa kita bisa mencegah ini. Ya istilahnya bukan mencegah. Kalau mencegah cuma mencegah doang. Menanggulangi secara masif gitu ya. Ya. Yaitu tadi antara supply reduction, demand reduction, sama trade reduction harus seimbang. Ini dicoba dilakukan oleh negara Thailand, Pak. Oke. Saya berikan contoh kenapa, Pak. Dulu Thailand ini kan negara yang paling terkenal dengan Golden Triangle. Ya. Oke. Di site Thailand itu mulai berkurang. Oke. Di kita ini sekarang, menurut data yang ada, orang-orang yang terkena pengguna, menurut data statistik kita, sekitar 5 juta. 5 juta. 5 juta orang. Pusat rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN, Menteri Kesehatan, semua termasuk swasta, 1 tahun cuma bisa Nampung. menampung 18.000. 5 tahun berapa tahun, Pak? Saya pernah mengusulkan hal yang demikian ini dilakukan oleh negara Thailand. Bagaimana cara melakukannya? Mereka mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada mereka. Apa yang mereka kuatkan adalah camp-camp militer. Jadi militer itu kan dia punya pusat-pusat pendidikan yang namanya Rindam kalau di kita, Pak. Iya. Untuk pendidikan Bintara. Itu kan tidak mendidik tiap tahun. Mungkin ada yang mendidik sekali 3 tahun. Jadi kosong. Banyak kosongnya, Pak. Oke. Saya kebetulan ke Thailand mengunjungi 42 camp militer Angkatan Darat, 13 camp militer Angkatan Laut, 12 camp militer Angkatan Udara. Saya kebetulan mengunjungi yang di Don Muang. Itu komandannya bekas fighter, komandan pilot, tempur. Terus saya tanya, saya sekarang bangga, saya ditugaskan untuk ini. Kita di training. Ini semua nih, Pak. Ini bukan militer, Pak. Ini sipil-sipil nih semua. Di dalam itu. Jadi sekarang yang bisa menurunkan secara baik, secara baiklah di negara Asia ini, Thailand. Kalau dulu mereka adalah gudangnya Golden Triangle. Jadi kira-kira konsep seperti yang itu bisa ditawarkan Pak Wil ya untuk mengatasi. Sudah pernah dibicarakan, Pak, sama Panglima TNI. Tapi kan kita harus menyiapkan juga sumber dayanya kan. Karena kan nggak mungkin camp dimasukin terus mau diapain? Masa mau digebukin semua? Oke. Itu perlu tenaga-tenaga konsuler narkotik. Itu yang kemarin kita didik dulu, saya bilang. Didik dulu sementara, berapa orang. Kan kita punya dokter-dokter militer, dokter tentara, dokter polisi, dokter angkatan laut. Semua kita perawat-perawatnya juga demikian. Oke. Kita kerahkan semua. Nah, sehingga
Karena orang-orang yang pengguna ini, Pak, yang berbahayanya apa, Pak? Pengguna ini selalu menarik gerbong-gerbong baru. Menarik orang baru ya? Orang baru. Ini yang bahaya. Untuk jadi pengguna. Jadi, udah ditangkapin banyak, tapi ini tinggi juga, repot kan? Demand masih tinggi. Oke. Ini nggak boleh terjadi. Demand harus jadi 0, yang sembuh juga harus 0, barang bukti kalau bisa 0, gitu kan? Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Wil atas pencerahan, edukasi dan informasi yang sudah disampaikan di channel Abraham Samad Speak Up. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya untuk turut berpartisipasi memerangi praktek-praktek narkoba di negeri yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih Pak Wil. Sampai jumpa di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.